Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ayuhal ikhwan wal akhwat fillah, azzani Allah wa iyyakum. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan limpahan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini memasuki hari kelima di bulan Jumadal Akhirah 1447 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 26 November 2025. Bi'aulillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali berkumpul dalam majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu, yang seperti biasa insyaallah di setiap pekan ketiga atau pekan keempat ya, kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita pada pembahasan sirah an-nabawiyah, perjalanan hidup manusia terbaik yang Allah pernah utus ke muka bumi, dan beliau menjadi suri tauladan kita. Tidak lain, beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masih melanjutkan kisah tentang Ghazwatul Badr, perang Badar. Perang Badar, pertempuran diawali saat terjadi duel antara kedua pasukan. Jadi sebelum perang kolosal, ya, konsep perang zaman dulu tuh diawali dengan duel, satu lawan satu. Kejadian ini berlangsung di hari Jumat, fi yaumil Jum'ah, ya, di tanggal 17 Ramadan, Masya Allah, tahun kedua Hijriah. Jadi kita semakin faham bagaimana beratnya kondisi yang dialami oleh kaum muslimin di masa itu. Mereka harus berperang, dan itu terjadi di bulan suci Ramadan. Makanya para ulama juga mengatakan Ramadan itu bukan bulan untuk berleha-leha. Ramadan adalah bulan perjuangan meraih kemuliaan. Ya, perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Dan para ahli sejarah atau para ulama hadis pun menjelaskan, mereka pun menjelaskan sebagian tetap berpuasa, sebagian tidak berpuasa. Nah, jadi kondisinya saat itu demikian, jemaah, sebagian berpuasa, sebagian tidak berpuasa. Makanya ini sekaligus menjawab ayyuhuma afdal, mana yang paling afdal jika di bulan suci Ramadan, ya, kita tetap berpuasa atau tidak berpuasa di saat, ya, kondisi seorang misalnya safar gitu ya. Dan kita semua tahu Badar itu dari Madinah jaraknya sekitar 150 km. Kalau kita mengambil konsep berkaitan dengan jarak, seseorang boleh, ya, mendapatkan atau mengambil rukhsah, meringkas salatnya atau mengqasar salat, dan tatkala di Ramadan boleh berbuka, ya, maka ini sudah terpenuhi syaratnya kan, 150 kilo. Makanya jika antum nanti keluar surat tugas, dinas luar, harus safar, terjadi di Ramadan, ini yang afdal gimana Ustaz? Ana tetap lanjut puasa atau ana berbuka?
membatalkan kemudian mengganti di hari yang lain. Maka para ulama menjelaskan ya dengan rincian bitafsil. Sebagaimana ayatnya sangat jelas, faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang dalam keadaan sakit, ini bicaranya di bulan suci Ramadan, atau dia dalam keadaan safar sehingga nggak bisa melaksanakan puasa di Ramadan, ya, maka dia boleh membatalkan puasanya dan mengganti di hari yang lain. Sisi afdal atau enggaknya bergantung kepada kondisi masing-masing. Kalau bagi kita nih dengan safar, ya, itu sekalipun safar tidak mempengaruhi kondisi kita untuk terus melanjutkan puasa kita, maka afdal lanjutin puasa, ya. Tapi kan ada orang yang tatkala dia safar itu nggak bisa tuh dalam keadaan lapar, cuma itu ana rasakan. Ana itu kalau safar mesti banyak ngemil. Kalau nggak banyak ngemil, pusing, lemas. Apalagi misalnya kita dalam kondisi memikul tanggung jawab membawa jamaah, misalnya jamaah umrah. Dan pernah itu anak contohkan, ya, anak praktekkan langsung di Ramadan. Anak bawa jamaah umrah di bandara, anak batalin, ya. Tapi sebelumnya anak edukasi dulu biar nggak heboh. Karena kalau nggak diedukasi biasanya jamaah ada aja komennya, Ustaz apaan nih? Ramadan berbuka gitu kan, Ramadan makan siang, padahal mereka belum paham. Memang Allah yang berikan keluangan bagi kita, keluasan dalam masalah ini. Afdal tidaknya tergantung kondisi kita. Kalau kondisinya ya memang nggak kuat, ya, kalau dalam keadaan safar tuh tetap kita berpuasa, batalin, ya. Ini keluasan syariat, ya. Nah kondisinya begitu, ya, pada saat di Ramadan di tahun kedua Hijriah, sebagian puasa, sebagian pasukan membatalkan puasanya. Nah duel pertama muncul dari kalangan musyrikin Quraisy. Jagoan di kalangan mereka namanya Aswad ibn Abdul Asad al-Makhzumi. Dia berasal dari Bani Makhzum, makanya di ujung namanya ada embel-embel al-Makhzumi, ya, termasuk bagian dari kabilah suku Quraisy. Dia berdiri, dia nantang, dia ngejek kaum muslimin. Bahkan dengan sesumbarnya dia bersumpah akan membunuhi pasukan kaum muslimin dan akan meminum air, ya, dari persediaan air yang dimiliki oleh kaum muslimin, karena yang posisinya dekat dengan sumur Badar. Jadi Badar itu nama sebuah sumur, ya. Sebagian ahli sejarah mengungkap kenapa dinamakan perang ini perang Badar, karena perang ini terjadi, ya, posisinya dekat sumur yang digali oleh seorang yang namanya Badar, ya. Nah seperti itu. Nah yang posisinya dekat sumur itu adalah pasukan kaum muslimin, karena memang ide dari sebagian sahabat yang memang mereka dengan kecerdasannya, kecerdikannya mengusulkan kepada Nabi, ya, pada saat Nabi mengambil posisi awalnya agak jauh dari posisi sumur Badar, maka sahabat tersebut bertanya kepada Nabi, ini wahyu dari Allah atau hanya sebatas idemu ya Rasul? Ya karena kalau wahyu udah gak ada ruang untuk musyawarah gitu kan. Konsepnya waqalu sami'na wa ata'na, simple, ya gitu Pak. Ini kita udah datang wahyu Pak, udah tersampaikan ayatnya, hadisnya, masih komplain. Nah terus kita nih umat siapa Pak kalau begitu? Ya lagi-lagi kita benturkan dengan karena sih kayaknya lebih seret ngikutin yang banyak dilakukan oleh orang nasi ngikutin yang dari dulu aja gitu kan. Padahal itu keliru dan sangat mungkin itu terjadi, ya kan? Nah akhirnya Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi menyetujui usulan sahabat untuk lebih dekat mengambil posisi atau base camp di dekat sumur Badar, dan itu memang strategi yang jitu. Karena dengan dekat persediaan air atau sumber air, maka ini posisi yang sangat penting nih. Ya, posisi yang sangat mensupport mereka tetap memiliki ketersediaan air yang cukup, dan kita tahu yang namanya air itu sangat vital, kebutuhan yang sangat vital. Nah, makanya dia bersumpah nih, Aswad bin Abdul Asad al-Makhzumi mengatakan, ya, saya bersumpah untuk membunuhi kaum muslimin dan saya akan meminum air
milik persediaan mereka. Artinya dia akan dekati mata air Badar dan dia akan minum air di situ. Dia mengatakan, "Uahidullah, aku berjanji kepada Allah, aku bersumpah atas nama Allah." Tuh, iya. Sekalipun musyrik juga tetap sumpah. Ia bersumpahnya atas nama Allah. Tuh. Ya. Tapi tidak menjadikan mereka masuk atau layak disebut sebagai kaum muslimin, apalagi orang beriman. Kenapa demikian? Karena di sisi lain mereka mengingkari itu keimanan kepada Allah. Sumpahnya memang demi Allah, tapi pada bab-bab yang lain yang sangat prinsip mereka ingkari. Di antaranya mereka nggak mau ibadah hanya kepada Allah semata. Tuh. Makanya mereka masih beribadah kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal. Sekalipun mereka juga meyakini Allah itu yang berhak untuk disembah, tapi mereka persekutukan Allah. Mereka sekutukan Allah dengan yang lainnya. Itulah hakikat kesyirikan. Yang namanya syirik itu bukan berarti enggak nyembah Allah lagi. Kalau yang namanya enggak nyembah Allah lagi, nanti ujung-ujungnya ateis. Itu udah enggak percaya sama Allah. Mereka percaya. Makanya disebut syirik, satu sisi percaya Allah ya berhak untuk disembah, tapi di sisi lain mereka nyembah selain Allah. Yang namanya syirik itu kan mempersekutukan, bukan meninggalkan Allah untuk disembah. Ya, nah dia bersumpah, "Uahidullah la ashrabanna min haudihim." Saya janji kepada Allah, saya akan minum dari tempat persediaan air minum kaum muslimin. Aula ahdimannahu aula amutanna dunahu, atau saya akan hancurkan kekuatan kaum muslimin, atau saya akan mati demi memuntaskan sumpah ini. Oh. Ya. Baik. Jadi dari sini kita menjadi paham jemaah, sangat jauhnya kesesatan mereka. Semua pengorbanan, perlawanan, segala persiapan yang mereka lakukan itu sebenarnya untuk menjemput kematian di atas kebatilan. Padahal kan sebelumnya udah dikisahkan, Abu Sufyan udah kasih tahu, harta kalian aman, udah balik, udah usah lanjutkan perjalanan, ya, udah aman, saya sudah selamat. Tapi karena ingin menunjukkan kesombongan diri mereka, ya, mereka ingin menunjukkan pamornya sebagai kekuatan yang ya menguasai ya jazirah Arab saat itu minimal, ya, maka mereka tetap berangkat. Padahal Abu Sufyan katakan, saya sudah selamat, deh, nggak usah repot-repot ngelawan pasukan kaum muslimin. Nah, tapi itulah skenario yang memang Allah telah tetapkan. Semua pengorbanan, perlawanan, sekaligus persiapan yang luar biasa yang mereka tunjukkan itu sesungguhnya hakikatnya hanya sebatas untuk menjemput kematian di atas kebatilan. Alhamdulillah. Ya. Nah, dan ini adalah bentuk tipu daya syaitan. Makanya Allah katakan dalam surah Fatir ayat ke-8, "Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana." Maka apakah orang-orang yang menjadikan syaitan itu menganggap baik pekerjaannya yang sebenarnya buruk, dan dia meyakini pekerjaan itu adalah baik padahal buruk. Ya, itulah kondisi orang-orang yang ditipu oleh syaitan. Ya. Nah, dan akhirnya berdiri Al-Aswad ibn Asad ibn Abdul Asad Al-Makhzumi. Dia ingin membuktikan sumpahnya itu. Siapa yang ya akhirnya maju di kalangan kaum muslimin untuk meladeni tantangan dari Al-Aswad ibn Abdul Asad Al-Makhzumi? Tidak lain, beliau adalah Asadullah, singanya Allah. Siapa beliau jemaah? Pamannya Nabi, Hamzah ibn Abdul Muttalib. Dia maju meladeni tantangan Al-Aswad. Ya, akhirnya ya dengan ya gagah beraninya Hamzah langsung merangsek untuk menyerang Al-Aswad dan menyabetkan pedangnya, ya, tepat di bagian betis Al-Aswad hingga itu betis lepas. Dari sini kita menjadi paham, ya. Anda coba kalau ngebayangin gimana kekuatan orang-orang zaman dulu, khususnya Nabi dan para sahabat, itu kuat banget. Sekali tebas, cuma
Ya kita bisa ngebayangin kita saat ngincang daging kambing itu kan tulangnya kecil tuh, ya kan? Nah, gimana kira-kira? Membel balik lagi gitu kan? Iya kan? Makanya kita butuh alat kan? Ada gergaji khusus tuh kayak gitu. Tapi beda dengan Hamzah, sekali tebas, jemaah. Masya Allah, luar biasa jemaah. Ya. Nah ketika betisnya udah kepotong jemaah, ini Al-Aswad nggak putus asa untuk menuntaskan sumpahnya. Dalam keadaan betis sudah copot, maka dia jalan sambil merangkak jemaah untuk menuju mata air Badar. Karena sumpahnya tadi apa? Saya akan minum langsung dari sumber air yang dikuasai oleh kaum muslimin, untuk menunjukkan keberaniannya. Dilakukan itu. Tapi sebelum dia sampai ke sumur Badar, ya, dihampiri oleh Hamzah dan langsung dipenggal kepalanya. Selesai. Masya Allah. Hamzah ibn Abdul Muttalib. Ya. Karena memang Hamzah itu terkenal cuma sebagai seorang kesatria di dalam kaum muslimin, ya, yang kemampuan perangnya itu di atas rata-rata. Musuh itu sebenarnya nggak sanggup ngadepin Hamzah. Dan saking beraninya Hamzah, dia mencirikan dirinya. Jadi nggak menyembunyikan identitasnya gitu. Ya, dicirikan biar siapapun yang mau cari dirinya gampang tuh. Lihat aja di bagian baju perang, di bagian dadanya itu terdapat bulu-bulu burung ontak cuma. Oh, Masya Allah. Udah keciri. Makanya kan itu yang kemudian dibidik oleh Wahsy, seorang budak Habasyi, ya, yang berasal dari Ethiopia, yang pengen bebas dia. Ya, kemudian diiming-imingi oleh majikannya, kalau ente ingin bebas, syaratnya satu, ingin jadi orang merdeka, bunuh Hamzah. Dan kejadian itu terjadi di perang Uhud. Caranya bukan Wahsy duel langsung gitu dengan Hamzah, kalah dia. Iya. Dia gunakan keahliannya yang dia adalah seorang ahli melontarkan tombak dari jarak jauh. Itu dia tuh. Ya, di bagian dadanya jelas tuh bulu-bulu burung ontak. Jadi dia lemparkan tuh tombaknya dari jarak jauh dan tepat mengenai dada atau perutnya Hamzah. Itu cuma. Karena kalau duel udah hampir bisa dipastikan cuma selesai yang lain. Ya, nah ini cuma. Jadi di awal duel, ya, pasukan musyrikin Quraisy kalah. Ya, Al-Aswad, wakil mereka, ya, berhasil dikalahkan oleh Hamzah ibn Abdul Muttalib. Kemudian duel edisi kedua, nah ini rombongan, ada 3 orang maju sekaligus. Ada Utbah ibn Rabi'ah, ada Syaibah ibn Rabi'ah, ya, dan juga ada anaknya Utbah yang namanya Al-Walid ibn Utbah. Utbah dan Syaibah ada kakak. Al-Walid anaknya Utbah. Masya Allah. Ya, mereka maju mewakili orang-orang musyrikin Quraisy. Perlu kita ketahui jemaah, Utbah ibn Rabi'ah ini sebenarnya orang yang termasuk kategorinya dia paling bijaksana di kalangan orang-orang musyrikin Quraisy. Dialah orang musyrikin Quraisy atau orang kafir yang mengakui keagungan atau kemuliaan dari kitab suci Al-Quran. Ya, karena di zaman itu kan orang-orang Arab tuh ahli dalam bersastra. Ya, mereka punya kemampuan sastra, ya, pada tingkatan yang sangat tinggi. Kemudian Allah turunkan Al-Quran dengan tingkat sastra yang tertinggi, nggak bisa dikalahkan. Di antara tokoh yang mengakui ketinggian nilai sastra, ya, dari Al-Quranul Karim, dia adalah Utbah bin Rabi'ah. Namun di sisi lain, ya, sifat bijaksana yang Allah Subhanahu karuniakan kepada dirinya, dia bisa melihat sesuatu secara objektif. Itu tidak menjadi sebab Allah memberikan hidayah terhadap dirinya. Tuh. Karena di sisi lain dia tetap nolak, nggak mau masuk Islam, ngakuin. Sama sebagaimana Abu Talib, ya, Abu Talib bahkan membela Rasulullah SAW di dalam menyebarkan ajaran Islam, tapi nggak mau masuk Islam. Dari sini kita menjadi faham betapa berharganya nilai hidayah. Hidayah itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah kasih kita hidayah
masuk ke dalam Islam. Maka jangan sia-siakan. Makanya pantas kalau kemudian Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali tetap menjaga tuh keislaman kalian. Ini jemaah. Ini orang-orang bijaksana. Bahkan dia pernah membantah tuh di saat orang-orang musyrikin Quraisy mengatakan Rasulullah itu sahir, tukang sihir. Rasulullah pemecah belah umat. Rasulullah itu adalah syair, tukang atau ahli penyair. Ya, beliau hanya seorang penyair, bukan seorang utusan Allah. Ya, bahkan orang-orang mengatakan Rasulullah atau Muhammad kahin, Muhammad itu dukun, Muhammad kadzab, pendusta. Itu tuduhan mereka. Siapa tokoh Quraisy yang nggak setuju dengan tuduhan tersebut? Ternyata dia adalah Utbah bin Rabi'ah. Ya, dengan tegas dia mengatakan Muhammad laisa bisyair, wa laisa bikahin, wa laisa bisahir. Muhammad itu bukan seorang pendusta, ya, wa laisa bikadzab, bukan seorang penyair, bukan seorang dukun, bukan seorang tukang sihir. Itu orang itu Utbah bin Rabi'ah, tapi tetap nggak mau masuk Islam. Ya, bahkan sebelum dipasukan sampai Badar, sebelum pasukan musyrikin Quraisy yang bergerak dari Mekah menuju Badar, ya, sebelum menentukan mereka tuh benar-benar berangkat, itu terjadi diskusi dulu, terjadi perdebatan dulu. Sebagian kubu musyrikin Quraisy nggak mau berangkat, apalagi sudah diketahui Abu Sufyan dan kafilah dagangnya sudah selamat, kan selesai, kan gitu ya. Nah, karena kan Abu Sufyan kirim kabar agar orang-orang di Mekah musyrikin Quraisy menyiapkan pasukan itu untuk melindungi dirinya di saat dirinya tahu Rasulullah dan kaum muslimin akan menghadang dirinya bersama kafilah dagangnya. Makanya beliau minta support dari musyrikin Quraisy. Dan ternyata dia selamat, berhasil kembali ke Mekah. Ya. Nah, saat itu sebenarnya sudah terjadi perdebatan. Dan Utbah ibn Rabi'ah adalah salah seorang yang memang awalnya nggak setuju orang-orang musyrikin Quraisy tetap melanjutkan perjalanan untuk melawan kaum muslimin. Tapi akhirnya karena dikompor-kompori oleh Abu Jahal dan tokoh-tokoh Quraisy lainnya, akhirnya dia terpengaruh jemaah. Ya. Nah, akhirnya begitu dari kejauhan Rasul sudah melihat nih sosok yang akan berduel ya secara berkelompok ya, bertiga tuh. Ya, ada sosok yang Rasul kenal banget sampai Rasul mengomentari. Apa kata Rasul? Ya, jadi sebelum peperangan dimulai, Rasul melihat dari kejauhan Utbah itu naik onta merah. Dan Rasul mengomentari, apa kata Rasul? Iyakun fil qaumi ahadun ya'muru bi khairin fa'asa an yakuna sahibal jamadil ahmar. Rasul katakan kepada kaum muslimin, itu lihat dari kejauhan, jika ada dalam rombongan mereka seseorang yang bijak, yang sering memerintahkan kepada hal-hal yang baik, ketahuilah itulah orangnya itu yang sedang naik onta merah. Onta merah itu kendaraan paling prestisius di masa itu. Makanya Rasul sering menyampaikan satu motivasi, orang yang suka membimbing manusia ke jalan Allah dan kemudian orang yang dibimbing itu mau mengikuti ajakannya, maka dia mendapatkan keutamaan ya, yang nilainya dia mendapatkan pahala yang nilainya lebih baik dibandingkan onta merah. Kendaraan paling prestisius, harta yang begitu berharga. Zaman sekarang apa cuma? Ferrari, apa Lamborghini kuning? Lamborghini kuning kali ya, yang limited edition gitu ya. Merah banyak kayaknya, kuning jarang tuh, masya Allah. Mungkin itu tuh coba. Ya, tuh lihat tuh yang naik Ferrari tuh, gitu kan. Itu yang naik onta merah itu tuh orang bijak tuh sebenarnya ada di tubuh mereka, di kalangan ya orang-orang musyrikin Quraisy. Dalam riwayat yang lain dikatakan iyakun fi ahadin minal qaumi khairun fa inda sahibil jamalil ahmar in yuti'uha yarshudu. Jika ada kebaikan pada salah seorang dari kaum tersebut, artinya dari orang-orang musyrikin Quraisy, maka kebaikan tersebut ada pada sosok pemilik onta merah. Kalau saja mereka patuh kepadanya, mereka itu selamat.
Karena memang Rasulullah SAW optimis di peperangan ini walaupun jumlah pasukan kalah jauh ya. Ya tatkala Rasul tahu mereka tetap bergerak tuh dengan 1000 pasukannya, maka apa kata Rasul? Maka Rasulullah SAW langsung berkomentar ya bahwasanya orang-orang Mekah ya telah menyerahkan jantung hati ya atau tokoh-tokoh mereka menuju kematiannya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cuma. Taib. Ya, jadi sangat disayangkan ini memang sudah skenario-nya Allah ya. Orang-orang musyrikin Quraisy enggan untuk mematuhi pendapatnya Utbah bin Rabi'ah. Mereka tetap antusias untuk ikut serta dalam peperangan Badar. Dan ternyata si Utbahnya juga ikut cuma. Ya. Nah, yang lebih parahnya dia sendiri akhirnya ikut. Nah, kecuali ada sebagian tuh yang memang pada akhirnya dia nggak mau ikut ke barisan pasukan Abu Jahal. Di antaranya Al-Akhnas ibn Syuraiq. Dia memutuskan nggak ikut dan akhirnya selamat kan. Nah, ya jadi Utbah bin Rabi'ah ini orang yang bijak sebenarnya. Tapi sifat bijak yang dimilikinya nggak cukup untuk menjadikan beliau atau dia layak untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah ini merupakan kehendak Allah semata, jemaah. Ya. Jemaah, di zaman sekarang seringkali kita melihat dari kasus Utbah bin Rabi'ah, kita suka melihat ada orang-orang yang senasib atau ada kemiripan dengan orang-orang seperti itu. Pandai bicara, punya wawasan, dianggap bijak, memiliki pola pikir yang baik, memiliki harapan dan cita-cita yang tinggi, ya. Tapi ternyata nggak punya prinsip yang kokoh, jemaah. Ya, akhirnya dia pun mengikuti hal-hal yang juga dilakukan oleh orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Sehingga kondisi seperti itu ya menjadi musibah bagi dirinya. Tuh. Makanya butuhnya prinsip yang kuat, prinsip yang kokoh di atas kebenaran, jemaah. Akhirnya 3 orang pemberani tersebut keluar dari barisan ya dari barisan musyrikin Quraisy untuk menantang kaum muslimin berduel. Disambut oleh 3 pemuda Ansar yang namanya Auf, Al-Mu'awwidh, ya, dua-duanya ini kakak beradik, anak dari Al-Harith, ya. Dan yang ketiga Abdullah ibn Rawahah, seorang sahabat yang memang punya keahlian bersyair, bersenandung. Abdullah ibn Rawahah. Ternyata 3 orang musyrikin tersebut nggak terima, nggak mau kalau yang menyambut tantangan mereka ini orang Ansar. Nah, mereka katakan, apa urusan kalian sama kami? Kami nggak ingin yang nyambut tantangan kami yang model begini. Maka Rasulullah SAW berkata, "Qum ya Hamzah." Ya, berdiri wahai Hamzah, bangkit. "Qum ya Ali." Jadi yang dipilih oleh Nabi Hamzah, Ali, ya, dan satu lagi masih kerabat Nabi. Kita tahu Hamzah pamannya Nabi, Ali bin Abi Thalib sepupunya Nabi, dan yang ketiga Ubaid ibn Al-Harith sepupunya Nabi juga. Allahu Akbar. Ya. Dan ketika 3 orang yang Nabi perintahkan untuk maju melawan atau menerima duel, tantangan duel dari 3 orang musyrikin Quraisy ini, ya, mereka sudah di hadapannya dan saat itu memang mereka menutupi wajahnya. Orang-orang musyrikin berkata, "Ya, siapa kalian?" Dan akhirnya mereka menyebutkan satu persatu namanya. Barulah mereka merespon, "Akfaun kiram." Ini baru sepadan nih buat kita. Oh, Masya Allah. Ya, karena mereka memang menghendaki yang lawan mereka, yang menerima tantangan mereka adalah orang-orang dari Mekah, orang-orang Quraisy juga. Ya, jemaah, tadi Anda sudah sampaikan, 3 orang yang mewakili kaum muslimin ini adalah kerabatnya Nabi semua, jemaah. Ya, ini kerabatnya Nabi semuanya. Ya, dari sini menunjukkan bahwasanya Nabi sebagai seorang pemimpin itu tidak hanya memprioritaskan keluarganya untuk hal-hal yang enak-enak saja, enggak. Kadang-kala kan itu ya. Ya, kalau seorang pemimpin biasanya memprioritaskan keluarganya untuk hal-hal yang enak-enak gitu. Nabi enggak. Bahkan ini kan ancamannya nyawa nih. Justru Nabi ya memerintahkan tuh kerabatnya dulu, jemaah. Ini agar ini menjadi teladan ya bagi umat beliau setelahnya.
Ya, bahwasanya pemimpin itu memang harus siap berkorban dalam segala hal jemaah. Maka duel pun dimulai. Ali bin Abi Thalib menuturkan fa'aqbala Hamzah ila Utbah. Jadi yang mengisahkan tentang peristiwa ini adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau cerita fa'aqbala Hamzah ila Utbah. Yang melawan Utbah adalah Hamzah karena sama-sama senior. Senior lawan senior. Hamzah yang menerima tantangan Utbah. Wa aqbaltu ila Syaibah. Ya, sedangkan Ali melawan Syaibah, saudaranya Uqbah. Ya, saudaranya Utbah ibn Rabi'ah. Wa ikhtulifa baina Ubaidah wal Walid darbatani fa athkhana kullu wahid minhuma sahibah thumma milna 'ala al-Walid faqatalnahu wa ihtamalna Ubaidah. Hamzah berhasil mengalahkan Utbah. Tewas Utbah. Kemudian Ali katakan aku berhasil membunuh Syaibah. Sedangkan Ubaidah ya yang bertarung dengan Al-Walid, apa yang terjadi? Bergantian menebaskan pedangnya. Ya, dan masing-masing bisa melukai lawannya. Tapi kemudian ya biar cepat selesai, apa yang terjadi? Ali dan Hamzah maju untuk melumpuhkan Al-Walid ibn Utbah. Ya, intinya kaum muslimin dalam perang yang konsepnya duel ini pun dia meraih kemenangan. Ya, Masya Allah. Maka pernah turun ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim, falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal juludu wa lahum maqami'u min hadid." Inilah dua golongan, yaitu golongan orang-orang yang beriman, kaum muslimin, dan golongan orang-orang kafir, musyrikin Quraisy, yang mereka bertempur, mereka saling bertempur ya untuk membela Tuhan mereka. Oh, Masya Allah. Ya, maka orang kafir jelas mereka mati di atas kekufuran. Itu akan dibuatkan bagi mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Ya Allah, na'udzubillah. Dan tidak hanya dibuatkan atau disiapkan pakaian dari api neraka, disiramkan juga air yang sedang mendidih, yang suhunya berada di puncak, di titik didih, yang gak ada lagi itu yang lebih panas dari ya panasnya titik didih tersebut. Dituangkan ke atas kepala mereka. Allahu Akbar. Dengan sebab air tersebut hancur luluhlah segala apa yang ada di dalamnya. Ya Allah, termasuk perut-perut mereka, kulit mereka. Allahu Akbar. Dan Allah juga siapkan cambuk-cambuk dari besi. Nah, Abu Dzar berkata, turunnya firman Allah dalam surah Al-Hajj ini, ya, ini berkaitan dengan pertempuran yang terjadi antara 6 orang fi sittati min Quraisy. Ya, ini kaitannya dengan 2 kelompok yang bertempur, dan semuanya 6-6-nya ini dari orang Quraisy. Ali, Hamzah, Ubaidah bin Al-Haris melawan Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, dan juga Al-Walid ibn Utbah. Ya, jadi gitu jemaah. Pertempuran yang mengawali perang Badar secara kolosal, ya, itu diawali dengan duel 1 lawan 1 atau 3 lawan 3. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis ya, setelah duel terjadi, ya, maka pertempuran dahsyat antara kedua pasukan pun pecah. Ya. Nah, namun sebelum pertempuran pecah, Rasul ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq kembali ke Arish. Arish itu kemah yang memang dibuatkan oleh kaum muslimin, ya, sebagai tempat khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa. Nah, di dalam doanya tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Allah, kata
Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, wahai Allah, kabulkanlah apa yang engkau telah janjikan kepada diriku. Ya, ma wa'adtani minni ay ilayya. Wahai Allah, kabulkanlah apa yang telah engkau janjikan kepada diriku. Ya. Nah, dalam riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in tuhlik hadhil isabah, ya, wahai Allah, jika pasukan ini berhasil dikalahkan, lam tu'bad, aku khawatir engkau tidak akan pernah lagi disembah di muka bumi. Oh, ya Allah. Ya. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sampaikan saat peristiwa perang Badar. Ya Allah, jika pasukan ini kalah, ya Allah, maka aku khawatir engkau nggak disembah lagi di muka bumi. Oh, jadi betapa pentingnya peristiwa perang Badar. Ini menjadi penentu. Ya, ini menjadi penentu bagaimana perjalanan, ya, dakwah ke depannya. Sampai-sampai Nabi katakan, jika pasukan ini berhasil dikalahkan, aku khawatir engkau nggak disembah lagi di muka bumi. Ya Allah, intulik hadil isabah lam tu'bad abadan fil ard, kama qala. Ya, ketika Rasulullah SAW berdoa dengan permohonan yang begitu luar biasanya kepada Allah, berharap Allah berikan kemenangan, maka Abu Bakar, sahabat yang mendampingi Rasulullah SAW saat itu, ya, beliau mengatakan, kafaka munashadatuka rabbak. Ya, kata Abu Bakar As-Siddiq, cukup ya Rasulullah, ya Allah, ya, cukup ya Rasulullah. Allah akan pasti penuhi, ya, apa yang telah ia janjikan. Allahu Akbar. Seraya beliau kemudian mengambilkan selendang atau ya, selendang yang dipakai di bahunya Nabi yang jatuh, kemudian beliau ambilkan, ya, dan diletakkan kembali di bahunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup ya Rasulullah, munajatmu cukup. Sesungguhnya Rabbmu akan mewujudkan apa yang telah ia janjikan untuk dirimu. Masya Allah. Ya, makanya Allah pun akhirnya memberikan kemenangan buat kaum muslimin, jemaah. Allah berikan kemenangan buat kaum muslimin. Nah, ada juga sebuah kisah yang dicatat di dalam, ya, buku-buku sejarah, ya, terkait dengan sosok sahabat. Ya, ketika perang kolosal sebelum terjadi, ada sosok sahabat yang namanya Umair ibn al-Humam. Ketika beliau menunjukkan, ya, sifat heroiknya sebagai seorang prajurit yang benar-benar menginginkan mati syahid, jemaah. Jadi yang membuat pasukan kaum muslimin tuh ketika berperang tuh kayak nggak mengenal takut, karena mereka tuh dijanjikan sesuatu yang benar-benar dirindukan oleh orang-orang beriman. Apa iming-imingnya, jemaah? Surga. Ya, itulah yang menjadi pembeda motivasi kaum muslimin dengan motivasinya orang-orang musyrikin Quraisy. Kalau mereka kan berharap, ya, wibawa mereka, pamor mereka semakin mereka bisa tunjukkan di Jazirah Arab sebagai kekuatan yang ditakuti, kan gitu. Itu dunia, jemaah. Ya, atau kalau mereka berhasil mengalahkan kaum muslimin, otomatis mereka juga bisa menguasai Madinah, kan gitu. Berbeda motivasinya dengan yang ada pada kaum muslimin. Mereka berperang seperti orang yang nggak mengenal rasa takut karena diiming-imingi surga. Itu, jemaah. Ya, ketika Rasul mengiming-imingi surga kepada kaum muslimin, kata Rasul, qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard. Bangkitlah kalian, berperanglah di jalan Allah untuk meraih surganya Allah, yang dimana surganya Allah lebarnya saja seluas langit dan bumi. Umair bin al-Humam dengar tuh seruan dari Nabi kayak begitu, maka beliau bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard, apakah benar surga yang engkau janjikan yang Allah akan berikan untuk kita, ya, jika kita nih mendapatkan kesyahidan, mati syahid di perang, ya, di jalan Allah, apakah surga itu memang luasnya atau lebarnya seluas langit dan bumi?
Maka kata Rasul, iya, na'am. Maka dia berkata, bakhin. Apa nih bakhin? Bakhin itu kalau terjemahan bebasnya, wow, gitu. Menakjubkan, amazing. Sampai Rasul berkata, limadha qulta bakhin? Apa yang membuatmu mengatakan bakhin? Maka dia berkata, ya la wallahi ya Rasulullah illa raja'a an akuna min ahliha. Yang membuat aku mengatakan wow, menakjubkan, amazing, demi Allah ya Rasul, ya tidak lain kecuali karena aku sangat berharap yang meraih surga tersebut aku diantaranya orangnya. Allahu Akbar. Ya, maka beliau bertempur dengan penuh keberanian juga. Ya, maka Rasulullah SAW bersabda ketika ya sahabat ini mengatakan demikian, Umair bin Al-Humam mengatakan demikian, maka Rasul berkata, fa innaka min ahliha, sungguhnya engkau termasuk di antara mereka. Masya Allah. Maka akhirnya Umair pun saat itu sedang makan beberapa butir kurma. Ya, beberapa butir belum makan, sisanya belum nggak teruskan. Ya, belum nggak teruskan. Padahal ya sah-sah aja dihabisin dulu ya. Apalagi kan ini mau perang cuma butuh energi. Kita tahu kurma itu kan kaya nutrisi. Ya, kita niatkan aja misalnya kurma ini biar energi saya semakin bertambah. Kan boleh aja. Tapi bagi Umair ibn Al-Humam, kalau harus menghabiskan kurma terlebih dahulu, kelamaan. Karena beliau ingin segera meraih syurganya Allah. Makanya beliau mengatakan, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah. Seandainya aku harus hidup hingga menghabiskan beberapa butir kurma yang sisa ini, aduh, kelamaan. Luar biasa. Inilah obsesinya orang-orang beriman. Mereka selalu bersegera untuk meraih surganya Allah. Gercep, jemaah. Makanya perintahnya kan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, untuk meraih surga itu memang harus gercep. Coba aja kita buka Ali Imran 133. Perintah Allah kepada kita semua hambanya untuk bertaubat, karena lewat pintu taubat kita bisa meraih kemuliaan di sisi Allah. Karena dengan taubat dosa diampuni, dan itu adalah jalan pintas untuk masuk surga. Kan gitu. Loh iya, karena orang kalau udah diterima taubatnya, itu seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Apa sih yang membuat orang itu masuk neraka, Pak? Dosa yang belum terampuni. Kan itu. Nah, orang masuk pintu taubat, taubatnya diterima. Nabi katakan, at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Seorang yang telah bertaubat dan taubatnya diterima, maka dia kondisinya seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Itu, Pak. Ya. Jadi pintu taubatnya luar biasa. Nah, dan dalam surah Ali Imran 133, Allah perintahkan taubat itu segera. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Dosa diampuni, jalan kemuliaan akan terpampang begitu luas di hadapan kita. Makanya di kelanjutan ayat tersebut, ya, Allah perintahkan kita bersegera untuk meraih ampunan Allah, bersegera untuk taubat. Bersegera juga untuk apa? Meraih surga. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kita diperintahkan untuk bersegera bertaubat kepada Allah, dan reward berikutnya untuk meraih surganya Allah yang Allah sudah siapkan berupa surga, ya, untuk kita, untuk orang-orang yang bertaubat, yang dimana surga lebarnya saja seluas langit dan bumi. Ini cuma, ya. Jadi Allah perintahkan segera. Itulah yang ditunjukkan oleh Al-Humam atau Umair ibn Al-Humam. Kelamaan kalau harus ngabisin kurma dulu. Tuh, padahal berapa lamanya sih? Nyaplok beberapa butir kurma kan gitu ya. Tapi enggak demikian, kelamaan. Ya. Karena memang konsepnya meraih kemuliaan itu, ya, adalah bersegera. Gercep kalau kata anak sekarang. Bertobat gercep. Melakukan kebaikan, Nabi katakan badiru bil amal, segera tuh dalam melakukan amal saleh. Segera.
Dan Allah kan juga sudah berikan kepada kita perangkat atau fitur yang sangat mendukung kita nih untuk bisa bersegera meraih kebaikan. Ketika Allah berikan semangat kompetisi yang ada pada diri kita. Makanya kan perintahnya dalam Al-Quran yang kita dapati juga terkait perkara kebaikan, Allah perintahkan kita kan berlomba-lomba. Apa bunyi ayatnya? Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat kan perlombaan. Kalau yang namanya perlombaan, cepet-cepetan, memaksimalkan potensi kemampuan berkompetisi, yang dimana Allah udah kasih ke kita, cuma sering kita mengabaikan atau menyia-nyiakan karunia tersebut. Loh iya. Atau justru bukan kita arahkan potensi atau fitur semangat kompetisi ini di pintu-pintu kebaikan, padahal sudah Allah kasih. Dan kalau kita merenungi tentang proses kejadian kita hadir ke alam dunia, kan terjadi kompetisi kan? Ya kan? Kalau kita baca bahasan ilmiah tentang proses kejadian manusia di alam rahim, di saat bapak kita tuh nyemprotkan spermanya ke rahim ibu kita, terjadi kompetisi kan? Ya kan? Katanya kan ratusan juta sel sperma berlomba-lomba, berkompetisi untuk membuahi sel telur. Yang menang berapa? Bukan satu lagi itu. Satu. Siapa yang menang, Pak? Kita, Pak. Ya. Dengan kuasanya Allah, yang Allah tentukan jadi pemenang kita. Loh, ya kita hadir ke alam dunia kan kita pemenangnya itu. Bayangkan, pesaing kita ratusan juta tuh, Pak. Kan kata para ilmuwan kayak gitu, Pak. Ya Allah, artinya sudah terjadi semangat kompetisi. Kenapa begitu kita hadir ke alam dunia, semangat itu hilang? Tuh. Potensi yang Allah berikan ini bukan potensi lagi, ini fitur. Perangkat yang Allah berikan ini menjadi hilang. Tuh. Padahal ada. Kenapa kita nggak arahkan nih semangat kompetisi kita di pintu-pintu kebaikan? Gercep ketika melakukan kebaikan, ketika bertobat kepada Allah, kita menjalankan ibadah, nggak nunda-nunda, itu baik. Berhaji, ya harusnya semangat kompetisi. Jangan ada haji sebentar deh, 50 tahun ke atas, gimana? Haji ini ibadah fisik, jemaah. Dominannya ibadah fisik, membutuhkan fisik yang prima. Ya harusnya dari sejak seger nih, dari sejak masih muda, sudah niatkan kuat ya untuk bisa berhaji. Ya, kan gitu, Pak. Ini kompetisi, semangat ini sudah Allah berikan, ada pada diri kita, cuma kita nggak arahkan ke pintu-pintu kebaikan, kita nggak maksimalkan. Coba aja, Pak, ya mungkin di sini pernah Anda sampaikan ilustrasi ini. Kalau pagi hari terasa nggak sih, Pak, semangat kompetisi, Pak, yang kita bawa motor, Pak? Kalau di lampu merah terasa nggak, Pak? Luar biasa, Pak. Ini kalau udah di lampu merah nih, itu semangat kompetisi terasa, Pak. Yang nyolong star ada, ada kan? Itu rasanya udah bukan di jalan raya tuh. Nuansanya Mandalika atau Sentul tuh, gitu kan. Begitu lampu ya traffic light berubah, masya Allah, kuning kemudian hijau, kompetisi gitu loh, luar biasa. Coba aja kalau pagi hari kan kita nyebrang ngeri gitu, ya kan? Kenapa? Ya fitur yang Allah sudah berikan itu kita tidak arahkan, kita tidak manage di pintu-pintu kebaikan. Padahal tawarannya bagi orang-orang beriman, orang yang berkompetisi untuk lebih dulu berada di pintu-pintu kebaikan, itu surganya Allah. Ya sebagaimana yang ditunjukkan nih oleh sosok sahabat Umair ibn al-Humam, tahu persis beliau itu. Makanya beliau katakan kalau harus ngabisin kurma-kurma yang tinggal beberapa butir lagi, aduh ini kelamaan ini. Tuh. Maksimalkan nih, Pak, fitur yang Allah sudah kasih ke kita, semangat kompetisi. Ya satu lagi, kita coba aja kita bertafakur, Pak. Dalam urusan beli sarapan aja, Pak, itu kompetisi kita terasa gak, Pak? Beli sarapan, Pak, iya. Misalnya kita beli sarapan, kalau di Condet tuh ada nasi ulam. Antum tahu nasi ulam ya? Ya, yang taburannya itu kelapa, serundeng, dikasih juga toge-toge itu, ya. Tapi buntutnya kecil-kecil gitu ya. Nah, itu kan. Kita saat beli sarapan aja terasa semangat kompetisi. Pok beli sarapan nasi ulama tuh, gitu kan. Serundengnya banyakin, sambal 2 sendok, daun kemangi dikit aja, gitu kan.
lauknya tempe orek, kemudian apa lagi, tahu kecap sama telur balado. Datang yang belakangan tuh, datang pembeli berikutnya, oh nasi ulam satu, ya lauknya pakai tempe orek aja, udah begitu. Yang dilayanin yang belakangan, ya kira-kira gimana kita? Komplain nggak? Kita komplain. Oh gimana sih, kan Anda duluan yang mesen tuh. Kompetisi Pak, semangat kompetisi ada Pak, arahkan di pintu-pintu kebaikan. Ya, sebagaimana ditunjukkan oleh Umair ibn al-Humam. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala wujudkan kejujuran niatnya untuk meraih kesyahidan. Ya, sehingga pada akhirnya ya Umair ibn al-Humam pun mati syahid. Allahu akbar. Ya, dia benar-benar menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bisa Anda sampaikan karena memang waktu sebentar ya, dan sudah mepet. Ini bisa Anda sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.